Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yemi Yunisi. Saya mahasiswa semester 3 dari MBKM Universitas Juanda Bogor. Di sini saya mau mereview materi hukum pidana pertemuan ke-9 yang diampu oleh Ibu Prof. Dr. Haji Heni Nur Aini SHMH dan Bapak Asisten Dosen Dr. Emrendi Ardayanti SHMH. Yang berjudul percobaan atau fogging atau TEM. A. Yaitu pengertian dan sifat percobaan. Percobaan tindak pidana telah diatur dalam KUHP, tetapi dalam KUHP hanya ada batasan yang menentukan kapan ada peraturan dan menentukan sifat-sifatnya saja, yaitu seperti diatur dalam pasal 53 dan 54 KUHP. Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka yang dapat dikenakan sanksi pidana untuk tindak pidana percobaan adalah hanya untuk tindak pidana yang berupa kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP. Sedangkan untuk pelanggaran yang diatur dalam buku 3 KUHP tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, berdasarkan kedua pasal tersebut, yang dimaksud percobaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan niat yang jahat dan niat itu sudah mulai dilaksanakan tetapi perbuatannya belum selesai. Tidak selesainya perbuatan tersebut dikarenakan kehendak pelaku tidak selesainya perbuatan tersebut bukan karena kehendak pelaku. Lalu selanjutnya sifat percobaan ada sebagai berikut. Yang pertama, sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya orang, yaitu seseorang dapat dikenakan sanksi pidana apabila sudah memenuhi unsur pasal 53 walaupun tidak memenuhi unsur delik. Lalu yang kedua, sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan, yaitu bahwa tindak pidana percobaan merupakan suatu tindak pidana yang bulat-bulat lengkap. Dasar patut dipidananya percobaan. 1. Teori subjektif, yaitu menurut teori ini dapat patut dipidananya percobaan terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari pelaku. Lalu selanjutnya teori objektif, yaitu menurut teori ini dasar patut dipidana percobaan terletak pada sifat berubahnya perubahan yang dilakukan oleh pelaku. Lalu selanjutnya unsur-unsur percobaan, yaitu 1. Adanya niat. Niat merupakan sikap batin dari pelaku yang tidak bisa terlihat secara nyata niat tapi terlihat nyata setelah ada. Lalu yang kedua, ada permulaan pelaksanaan, yaitu terdapat perbedaan pendapat antara perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan. Terhadap hal ini ada Ares Haug, putusan Mahkamah Agung Negeri Belanda tahun 1934 mengenai pembukaan di Enkhuizen. 3. Pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri, yaitu karena adanya penghalang fisik. Lalu yang kedua, akan adanya penghalang fisik juga. Lalu yang C, adanya penghalang yang disebut faktor atau khusus pada objek yang menjadi sasaran. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.